Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, tak terasa kita telah sampai di bulan Juni. Sudah 6 bulan kita berada di tahun 2020 yang indah ini. Mari saya undang Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk mengambil sikap teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di hari Minggu yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, dan kami siap diberkati melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Masih dalam sikap penyembahan kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan, kita akan menyembah Dia. Mari kita akan lagu pujian besar anugerah-Mu. Mari kita agungkan Tuhan kita sembah Dia melalui pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kembali kita akan puji dari awal. Kita mau katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Bersama-sama kita katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar
kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Melimpah kasih semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari, semakin hari, makin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari, semakin hari, makin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan telah berkati kami, Tuhan masih menyertai kami hingga di pagi hari ini, di minggu yang indah ini Bapa. Kami masih ada, kami masih boleh merasakan hidup dunia ini Bapa. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang ada henti-hentinya untuk kami nikmati ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami datang ke dalam Bapa. Kami memberikan waktu kami yang indah ini Tuhan Yesus untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau, bersama dengan jemaat-jemaat lain dari rumah kami masing-masing. Kami datang untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan nama Bapa. Terlebih kami akan menerima berkat melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau dalam memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat dalam melayani Engkau Bapa, supaya apa yang kami lakukan ini semua boleh memberkati jemaat, dan puji-pujian yang kami naikkan ini boleh memberkati orang-orang yang ada di rumah kami Bapa. Terpuji nama Bapa, kami siap mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan kita akan diberkati juga melalui perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, dalam sikap penyembah kita, saya undang untuk sama-sama mengangkat pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang
kembali angkat pujian dari awal. Kita katakan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, darah noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih, dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami puji, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini saatnya Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu dalam ibadah kami, ibadah Gidi Eroi Bandar Lampung. Hamba sebagai penyampaian firman Tuhan, biarlah kuasa bekerja, mengurapi memberkatinya, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang ibadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai supaya firman ini Tuhan juga dapat memberikan kekuatan buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Segala kuasa roh jahat mengganggu konsentrasi kami tolak dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Setelah berjumpa kembali di minggu awal, minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Dan biasanya kalau kita minggu pertama kita adakan perjamuan, namun hari ini kita dengarkan firman Tuhan dulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan tentang hari Pentakosta,
hari turunnya Roh Kudus. Nah, minggu kemarin juga saya sudah jelaskan mengapa Roh Kudus harus dicurahkan. Apakah kita sebagai orang percaya mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati disalibkan, yang sudah menebus dosa kita? Apakah itu sudah cukup? Ternyata tidak, saudaraku. Ternyata, saudaraku, Roh Kudus dicurahkan oleh Allah pada hari Pentakosta dan memenuhi orang-orang percaya, dan kita sebagai orang percaya harus menerima itu, saudaraku, dan kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Jadi kalau saya lihat, saudaraku, rencana Tuhan ini sungguh indah, ya. Jadi begini, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya ulangi, semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi kita ini, walaupun postur tubuh kita berbeda, tapi kita ini semua adalah gambar dan rupa Allah. Nah, tapi saudaraku, Allah sudah tahu sejauh mana kemampuan manusia taat pada firman-Nya. Allah sudah tahu bahwa manusia satu saat akan jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia yang gambar dan rupa Allah ini akan jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, Allah sudah punya rencana jauh sebelumnya. Allah itu akan datang ke dunia dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Di mana Allah yang berwujud manusia, ya, Dia yang rela mati untuk menebus dosa manusia. Lalu saudaraku, apakah manusia yang percaya kepada Yesus cukup tidak berdosa lagi, atau sudah kebal, atau sudah tahan dari segala cobaan oleh iblis? Ternyata tidak, saudaraku. Allah juga sudah tahu jauh sebelumnya. Sekalipun gambar dan rupa Allah itu, ya, kita sudah ditebus, tetapi masih banyak orang Kristen ciptaannya ini, umat tebusannya, jatuh ke dalam dosa. Nah, walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, tapi tidak perlu lagi ada penebusan. Tidak mungkin lagi Allah datang ke dunia untuk disalibkan lagi. Cukup satu kali. Lalu bagaimana, saudaraku? Kita yang sudah percaya ini, ya, yang sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, bagaimana, saudaraku, supaya kita bisa bertahan, supaya hidup kita berkenan, supaya hidup kita kudus, supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Nah, ternyata, saudaraku, manusia hidup kudus tidak bisa dengan kekuatannya. Ya, oleh sebab itu, saudaraku, manusia atau kita orang percaya kepada Yesus, ya, supaya kita semakin berkenan di bagi Tuhan, supaya hidup kita kudus di hadapan Tuhan, kita harus hidup di dalam Roh. Sekali lagi, jadi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan ini, saudaraku, karena tidak mungkin lagi Allah datang ke dunia, disalibkan, tidak mungkin lagi, dan itu hanya satu kali saja. Lalu bagaimana kita yang sudah menerima anugerah tadi keselamatan itu, ya, supaya hidup kita berkenan, supaya kita taat di hadapan Dia, supaya kita kudus di hadapan Dia? Solusinya, saudaraku, kita harus hidup di dalam Roh, dipenuhi Roh setiap saat. Itu salah satunya solusi. Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 ayat pertama ke ayat 13. Demikian firman Tuhan. Hiduplah oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang beri hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging,
yang serupa dengan daging yang dikuasai karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Haleluya. Jadi begini, kembali saudaraku, saya jelaskan ya. Mengapa Roh Kudus itu harus dicurahkan? Memang sudah dibuatkan oleh Nabi Joel pasal 2. Kita, saudaraku, tidak cukup hanya percaya kepada Yesus yang mati disalibkan di Bukit Golgota. Tidak cukup. Kenapa, saudaraku? Karena kita manusia yang dibungkus dalam daging masih ada potensi jatuh ke dalam dosa. Soalnya karena kita manusia yang dibungkus dalam daging masih ada potensi jatuh ke dalam dosa. Siapapun orangnya, ya, apapun profesinya, tidak ada manusia yang kebal. Tetap ada kekurangan, ada kelemahan, ada potensi jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, saudaraku, Allah sudah tahu jauh sebelumnya, walaupun Dia nanti datang ke dunia menjelma jadi manusia, mati di kayu salib menebus dosa manusia, tetapi yang percaya kepadanya itu, saudaraku, tetap ada peluang jatuh dalam dosa. Nah, supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, saudaraku, tidak lagi jatuh dalam dosa, tidak lagi melakukan dosa, maka Roh Kudus dicurahkan supaya kita dipenuhinya. Oleh sebab itu saya katakan, hiduplah di dalam roh. Tema renungan ini adalah hiduplah dalam roh. Kenapa kita harus hidup dalam roh? Ya, pertanyaannya, kenapa kita harus hidup dalam roh? Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 14. Kita lihat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada penghukuman yang tinggal dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ayat 2. Roh yang beri hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita dimerdekakan. Yang ketiga,
sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Begini saudaraku. Karena kalau Allah sudah tahu bahwa manusia ciptaannya ini yang serupa dan segambar dengan Dia, dan Allah sudah tahu bahwa ada yang nantinya yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Dan Allah sudah tahu bagi orang yang segambar dan serupa dengan Dia dan yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetap akan jatuh dalam dosa. Mengapa ada tuntutan hukum Taurat? Allah sudah tahu bahwa manusia itu tidak akan sanggup menjalankan tuntutan hukum Taurat. Tidak akan sanggup. Kenapa saudaraku? Karena tuntutan hukum Taurat itu saudaraku itu sangat banyak, sebanyak 613 buah. Ya, dikatakan mitzvot terdiri dari 248 perintah. Mitzvot lo ta'aseh itu larangan sebanyak 365 larangan. Angka 248 adalah tulang dalam tubuh manusia. Angka 365 adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi totalnya semua 613 buah perintah dan larangan. Pertanyaannya, siapa yang sanggup? Jadi saudaraku, Tuhan Allah buat perintah dan larangan sebanyak 613. Siapa yang sanggup? Tidak ada. Ya. Roma pasal 3 ayat 20 berkata demikian. Roma pasal 3 ayat 20 berkata demikian. Nih. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Luar biasa. Penulis Roma adalah Paulus. Paulus sendiri dia berkata dalam kitab Filipi, saudaraku. Dia berkata, jika ada orang merasa lebih karena secara lahiriah, saya lebih lagi. Ya. Kalau kita baca kitab Filipi itu saudaraku, Paulus menjelaskan dia lebih hebat daripada orang-orang yang menjalankan secara lahiriah. Kenapa? Paulus sendiri sudah disunat umur 8 hari, orang Ibrani asli dari suku Benyamin, ya, asli orang Yahudi saudaraku. Namun dia kata dia, apa yang dahulu kubanggakan setelah kenal Kristus Yesus, dianggap dia itu sampah. Jadi gini saudaraku, Paulus sendiri penulis kitab Roma, Paulus sendiri orang Ibrani asli, Paulus sendiri orang yang menjalankan hukum Taurat, menganggap tidak ada manusia yang sanggup menjalankan hukum Taurat itu secara 100%. Tidak ada. Lalu timbul pertanyaannya, Allah sudah tahu bahwa tidak ada manusia yang sanggup menjalankan hukum Taurat itu, dan tidak ada manusia yang sanggup menjalankan hukum sebanyak 613. Tidak ada. Sering kita dengar ya dari agama-agama seberang mengatakan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Saya ulangi, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Survei membuktikan tidak ada satupun manusia yang sanggup. Lalu kalau begitu bagaimana solusinya? Manusia nggak sanggup menjalankan itu. Itulah sebab saudaraku, Allah itu kasih. Jadi manusia diselamatkan oleh karena grace, karena kasih karunia, karena anugerah.
Sesudah Allah dapatkan kasih karunia, kita sudah dapatkan kasih karunia anugerah dari Kristus Yesus. Kita selamatkan bukan karena perbuatan baik. Bukan berarti kita langsung kudus 100%. Bukan berarti kita tidak lagi mungkin jatuh dalam dosa. Tidak. Supaya hidup kita semakin berkenan bagi Tuhan, kita harus hidup dalam roh. Mengapa? Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Supaya tuntutan hukum Taurat itu, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi. Kita tidak mungkin kudus dengan kekuatan kita. Kita tidak mungkin hidup suci dengan kekuatan kita. Tidak akan mungkin. Tidak ada manusia di bumi ini saleh dengan usaha sendiri. Tidak ada. Ternyata saudaraku, supaya kita berkenan kudus, ya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, plus hidup dipenuhi roh setiap saat. Tidak cukup hanya percaya saja, tapi kita harus dipenuhi roh setiap saat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Itu di saudaraku. Yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam roh? Kita lihat di ayat berikutnya, ayat 5 dan 9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, walaupun dia sudah percaya mengakui dia percaya kepada Kristus Yesus, mengakui Yesus itu sudah mati menebus dosa dia. Tetapi seperti firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apa sih yang dimaksud dengan hidup dalam daging? Kita sudah tahu saudaraku, seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Perbuatan daging, pencemaran, hawa nafsu, pesta pora dan sebagainya. Oke, mungkin saudara kita mungkin tidak berpesta pora, tidak pencemaran. Tapi jujur saudaraku, jujur, kita masih sering emosi. Ya. Emosi masih ada. Contoh, kalau kita sedang berdagang, ada orang datang mau belanja. Harapan kita, ya, dan kita punya feeling, pengennya pasti akan belanja, membeli sesuatu minimal satu macam. Ternyata saudaraku, orang yang datang menemui kita, ya, dia tanya ini nggak jadi, dia tanya ini jadi. Dia suruh kita angkat barang, tolong Bu, saya lihat dulu itu, kita ambil. Sampai dibuka, dilihat dia, nggak jadi. Tanya lagi barang itu, mungkin tersimpan dalam rak atau mana. Sampai susah kita ambil barang itu, kita tunjukkan. Toh tidak jadi. Secara manusia toh, ada rasa kecewa toh. Mungkin kita emosi. Udah capek-capek nunjukin barang. Udah capek-capek nurunkan barang. Ya bongkar sana, bongkar sini. Nggak jadi. Pasti ada rasa kecewa. Ya. Saudara kita kasih. Jujur saja. Ya. Memang kita tidak mungkin pesta pora, mabuk-mabukan. Oke, tidak mungkin. Tapi sifat emosi masih ada. Ya. Dalam diri manusia tidak ada yang sempurna 100%. Tidak ada. Oleh sebab itu, bagaimana kita supaya layak berkenan bagi Tuhan? Saya lanjutkan kembali. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi, saudara-saudaraku, ya. Jadi,
Mengapa kita harus hidup dalam roh? Jawabannya, saudaraku, karena hidup dalam roh adalah hidup damai sejahtera. Itu dia, ya. Karena hidup dalam roh, maka kita mengalami damai sejahtera. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudaraku, jikalau kita hidup dalam roh, kita memiliki hidup damai sejahtera. Ya. Mungkin saudara semua pernah atau sering melihat orang mabuk. Ya. Orang mabuk minum alkohol atau tuak atau apalah. Pokoknya semacam alkohol. Jika dia udah minum alkohol melebihi dosis, maka apa terjadi? Barang mulai goyang-goyang toh, goyang-goyang. Ngomongan juga sudah yang melantur. Ya, melantur. Sama seperti kehidupan saya zaman dahulu kala, sekitar di bawah tahun 2002, di bawah tahun 2000 saudaraku. Ketika saya masih tinggal di Bogor, tahun 1998. Jadi kalau saya minum alkohol, saudaraku, ya, apa terjadi? Badan goyang-goyang, udah goyang-goyang, kadang berdiri tidak kuat lagi, harus duduk, bahkan duduk pun tidak kuat, harus roboh. Nah, kalau saya mabuk, saudaraku, orang menghina saya nggak tersinggung. Orang menampar saya merasa nggak sakit. Orang menendang kaki saya nggak kesakitan. Kenapa? Karena lagi mabuk. Lalu kita manusia orang percaya gambar dan rupa Allah yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak cepat tersinggung, supaya tidak cepat emosi? Saran saya, mabuk dalam roh, bukan mabuk dalam alkohol. Mabuk dalam roh, kita dipenuhi roh setiap saat, dipenuhi roh, maka kita mengalami hidup damai sejahtera. Damai sejahtera bukan karena kita mendapat harta benda yang melimpah, itu tidak. Ya. Damai sejahtera bukan oleh karena kita dipuji-puji orang, tidak juga. Tapi kalau kita dikendalikan Roh Kudus setiap saat, Roh Kudus mengendalikan, bukan akunya lagi. Roh Kudus mengendalikan kita. Pikiran kita, mata kita, akunya itu, kedagingan kita dikendalikan Dia, maka kita mengalami damai sejahtera. Oleh sebab itu, hiduplah dalam roh. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Maksudnya tadi itu karena melihat anugerah Tuhan luar biasa, ya, luar biasa. Manusia tidak bisa membalas itu, saudaraku, anugerah Tuhan itu. Jadi manusia berhutang, tapi bukan berhutang kepada daging. Saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, kamu akan koik. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup dalam roh? Jawaban ketiga, karena hidup dalam roh dapat mematikan perbuatan daging. Coba jujur saudaraku ya, jujur. Coba kita membuat suatu buku harian supaya kita orang jujur, orang kudus, orang berkenan, tidak berbuat dosa. Coba kita buat buku harian.
dari tanggal 1 Januari. Catat. Malamnya kita tulis, hari ini tidak berbohong. Hari ini saya tidak keluarkan kata-kata jorok. Hari ini saya tidak bohong atau tipu-tipu keluarga, istri, anak-anak. Oke lah. Hari pertama, bagus. Hari kedua, tanggal 2. Oke, malamnya kita evaluasi lagi. Bangun dari pagi, apa yang saya lakukan, terus mikirkan. Tadi saya belanja, bagus. Saya melayani masyarakat, bagus. Saya komunikasi dengan tetangga, bagus. Kalau kita catat, saudaraku, kehidupan hidup kita, apa yang kita lakukan di tiap hari. Jujur saudaraku, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, tidak ada semua yang lulus 100%. Ya. Siapa orangnya yang pernah mencatat kepribadiannya, ya, kelakuannya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, hidupnya kudus, tidak ada catat, tidak ada cacat, tidak ada, saudaraku. Dari antara tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, pasti dia pernah melakukan dosa. Oleh karena itu, saudaraku, itulah karya Tuhan luar biasa. Kita diciptakan gambar dan rupa Allah, rupa Dia. Oke, yang kedua, kita menerima anugerah itu, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Selamat. Tapi yang ketiga, ada yang harus kita lakukan, yaitu kita harus hidup dalam roh, dipenuhi roh, supaya kita dapat mematikan perbuatan daging. Karena mengalahkan dosa, melawan tipu muslihat, melawan hawa nafsu, tidak bisa dengan kekuatan dari diri kita. Tidak bisa. Ya, kita ada kelemahan. Keinginan berbuat baik itu ada. Paulus sendiri berkata, keinginan berbuat baik itu ada. Tapi apa yang tidak aku sukai, justru itu yang kulakukan. Itu kata Paulus. Keinginan berbuat baik itu ada, tapi apa yang tidak aku sukai, justru itu yang kulakukan. Maka, saudaraku, solusinya kita harus hidup dalam roh. Saudaraku terkasih, kalau kita hidup dalam roh, maka pola pikir kita luas. Hati kita damai. Ya. Kalau kita sudah hidup dalam roh, kita nggak segampang itu menyalahkan orang, menyalahkan pemerintah. Kok lambat amat ini? Kenapa saya nggak kebagian bantuan-bantuan ini? Kita menyalahkan pejabat-pejabat. Saudara terkasih, kalau kita hidup dalam roh, maka Tuhan berikan hikmat bagi kita, bagaimana reaksi kita menghadapi virus corona. Bukan berarti kita bersungut-sungut, tidak. Kita orang percaya loh, karena gaya hidup kita harus beda dengan orang-orang di luar Kristus Yesus. Intinya, mari saudaraku, supaya hidup kita semakin berkenan, kudus di hadapan Dia, satu-satunya cara, hiduplah dalam roh. Maka kita bisa mengalahkan tabiat dosa. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karya-Mu luar biasa. Engkau sudah merancang jauh sebelumnya. Jadi kekekalan Tuhan, bahwa manusia yang Kau ciptakan, manusia yang segambar dan serupa ini Tuhan, dengan Engkau, pasti jatuh dalam dosa.
Engkau sudah merencanakan Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Namun Tuhan, setelah kami percaya kepada Engkau, bukan berarti kami langsung kudus. Tetap ada keinginan berbuat daging, berbuat dosa lagi. Supaya kami tidak hidup dalam dosa, maka Roh Kudus datang mengingatkan kami. Supaya kami dipenuhi, supaya kami dikendalikan setiap saat, Tuhan. Sehingga kami dapat mengalahkan perbuatan-perbuatan daging itu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu yang sudah dengarkan firman-Mu dari rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Demikianlah di firman Tuhan telah kita dengarkan. Kini saatnya kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk kita mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulai sakramen perjamuan kudus kita. Kita sambil kita mengikuti perjamuan ini, kita angkat lagu pujian Tercurah Darah Tuhanku di Bukit Golgota. Mari kita hayati setiap makna dari pujian ini. Tercurah darah Tuhan. Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota, yang bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang bertobat ditebus, terhapus dosanya. Mari kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau datang ke dunia menjadi manusia dan Engkau rela disalibkan untuk menebus dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, roti ini sebagai lambang tubuh-Mu yang sudah disalibkan untuk penebusan dosa kami. Kami terima ini Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Tuhan Yesus yang kami puji. Kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa. Pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Engkau dicambuk dan dibawa ke Bukit Golgota.
disalibkan. Tangan dan kakimu Tuhan dipakukan, lambungmu ditombak, dan kepala dimahkotai duri. Darah mengalir untuk menebus dosa kami. Anggur ini Tuhan kami percayai sebagai lambang darah-Mu yang sudah menebus dosa kami. Dalam nama Yesus kami terima. Amin. Mari kita akhiri perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami semua jemaat, baik yang ibadah di rumah masing-masing, sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Lewat pengorbanan-Mu, maka kami diampuni memperoleh keselamatan. Dan biarlah Tuhan sidang jemaat ini semakin bergaya, semakin hidup lebih baik, dan semakin menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib, supaya kami Tuhan semakin hidup layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikian tadi firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus yang telah kita nikmati bersama-sama. Bagaimana, ada sukacita? Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian menerima berkat Tuhan? Amin. Kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui usaha dan pekerjaan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita akan lagu pujian Jangan Lelah. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Kita katakan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami Bapa. Ya Tuhan, inilah bentuk ucapan syukur kami, bentuk terima kasih syukur kami, terima kasih kami kepada Engkau untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam usaha pekerjaan kami Bapa. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini Bapa, ini boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Engkau. Ini boleh kami pakai dengan sebijak mungkin Bapa untuk operasional gereja kami, operasional pelayanan kami Bapa. Dan biarlah melalui persembahan ini kerajaan boleh diperluas di muka bumi. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami akan menaikkan doa syafaat kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini kami masih boleh ada. Itu semua karena pertolongan Tuhan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan, Kau terus memberkati bangsa kami Bapa di
mana kami telah memasuki bulan Juni. Sudah 6 bulan kami ada di tahun 2020 ini Tuhan, dan sudah banyak peristiwa-peristiwa yang begitu menyedihkan, yang begitu menakutkan yang kami rasakan di sekitar kami Bapa. Namun Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus menolong kami, terus kami mengucap syukur ya Bapa. Dan biarlah Bapa kami selalu dalam keadaan sehat, kami keluarga besar Jemaat Gede Arwah Bandar Lampung dalam keadaan sehat, tetap dalam kondisi yang aman Bapa di tengah-tengah situasi bangsa kami, di tengah situasi dunia saat ini yang sungguh-sungguh menyeramkan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami, terkhusus bagi pemerintah kami Bapa, di mana sudah memasuki bulan yang keempat ini Bapa. Pemerintah kami terus berupaya untuk mencari cara, mencari solusi bagaimana agar pandemi corona yang masih terjadi di Bapa dapat segera terselesaikan ya Bapa. Kami mendengar kabar bahwa akan segera diberlakukan Bapa kebijakan new normal. Kami belum mengetahui secara pasti apa yang harus kami lakukan dengan kebijakan itu Tuhan Yesus. Namun biarlah kami sebagai masyarakat Indonesia Bapa, kami boleh mengambil bagian, kami boleh mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah kami Bapa. Dan biarlah Engkau terus memberkati pemerintah kami, memberikan hikmat-Mu kepada anak-anak-Mu yang berada di bangku pemerintahan Bapa, dalam memimpin kami dalam mencari solusi untuk penanggulangan dari bencana ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa bagi lingkungan kami di sekitar kami Bapa, di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung ini Bapa, di mana minggu yang telah kami lalui Bapa banyak sekali korban yang terpapar virus ini Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya mereka dimanapun mereka dirawat, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Dan biarlah tenaga-tenaga medis yang masih bekerja di rumah sakit ataupun di tempat lain di laboratorium, mereka boleh bekerja dengan kekuatan daripada saja Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh berkati mereka juga untuk kesehatan mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga bagi Kota Bandar Lampung Bapa, di mana pada tahun ini Bapa, kota kami akan mengadakan pemilihan wali kota Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati bagaimana teknis untuk pelaksanaan kegiatan ini Bapa. Di tengah situasi saat ini yang sedang terjadi, biarlah pemerintah kami di Kota Bandar Lampung boleh mencari solusi bagaimana untuk kami masyarakat Kota Bandar Lampung tetap dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Kota Bandar Lampung ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa juga bagi gereja kami Gede Arwah Bandar Lampung, di mana Engkau telah kumpulkan kami Bapa, anak-anak-Mu dalam suatu wadah persekutuan ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus berkati komunitas gereja yang ada di Tuhan Yesus. Engkau terus berkati kami dalam pelayanan kami Bapa, berkati Bapak Gembala kami, berkati penatua, berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja Gede Arwah Bandar Lampung ini Bapa. Pelayanan kami Bapa yang sudah beberapa bulan ini Bapa, kami tidak bisa bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara kami Bapa dalam setiap ibadah pusat kami. Biarlah Tuhan di kesempatan yang akan datang, Tuhan yang akan memberikan mujizat-Mu, kami boleh beribadah bersama-sama kembali, baik dalam ibadah komsel, dalam ibadah minggu maupun dalam ibadah pemuda. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa bagi jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka yang harus mengalami dampak perekonomian akibat dari pandemi virus corona Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang menghibur mereka yang dalam pergumulan, dalam kesukaran Bapa, Engkau yang terus menghibur mereka. Berikan berkat-berkat-Mu kepada mereka Bapa untuk cukup sehari-hari mereka Bapa. Dan jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan, kiranya Engkau terus memberkati mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga teringat untuk jemaat Tuhan, untuk Ibu Olen Silaban yang mana dalam kondisi mengandung. Kiranya Engkau terus memberkati anak-Mu Tuhan Yesus supaya dapat menjaga kesehatan dengan baik, dan bayi yang dalam kandungannya boleh Engkau rawat hingga akhirnya nanti dapat bersalin, dapat lahir. Kiranya menjadi anak yang takut akan Engkau, anak yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga, kami teringat untuk Gereja GKP Bandar Lampung Bapa yang sudah lama kami tidak dapat beribadah sana. Kiranya Engkau juga memberkati pelayanan mereka Bapa di tengah situasi yang terjadi sekarang ini. Biarlah gereja mereka Bapa tetap dapat melayani Tuhan, melayani jemaat dengan
baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah pokok-pokok dosa kami Bapa yang jauh dari kata sempurna. Inilah pergumulan kami Tuhan yang kami bawa ke hadirat Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berikan kepada kami jalan keluar, Engkau yang berikan kepada kami solusi yang harus kami lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami, ajar kami Bapa untuk peka mendengarkan suara-Mu Bapa untuk apa yang harus kami kerjakan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan marilah jemaat kita berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari yang ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Kini kita telah sampai di penghujung ibadah kita akan kembali ke aktivitas kita. Mari kita akan beraktivitas dalam satu minggu yang akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Biarlah kita serahkan setiap aktivitas yang akan kita kerjakan. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita dalam setiap aktivitas dan hidup kita. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat lagu pujian bersama Bapa. Kita yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan semua menjadi luar biasa, semua hal adalah baik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mari kita angkat pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kembali kita akan pujian dari awal. Kita katakan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari dengan iman kita angkat refnya. Kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan.
Engkau yang berdintang, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat terkasih, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati ibadah kami, ibadah di rumah masing-masing, Jemaat Gidi El Roy Bandar Lampung. Tuhan memberkati segala aktivitas jemaat-Mu, baik jemaat-Mu yang di Natar, keluarga Bapak Rahel Gultom, baik Ibu Esther Jatimulyo, baik keluarga Papa Handue Kandis, baik juga Tuhan saudara kami Melda Borus Imamora, baik juga Tuhan keluarga Pak Bagong di Sidodadi Pasar Koga, baik juga Tuhan keluarga Ibu Sunarto, keluarga si Tompul, dan keluarga saudara kami Nael, dan juga anak-anak yang lain, anak-anak dari kakak keluarga dari Palen di Raja Basa, bahkan keluarga Opung Lambok yang ada di Tarutung, Sumatera Utara, dan juga saudara kami yang ada di Jakarta Timur. Tuhan memberkati semua di segala aktivitas. Dan kami berdoa Tuhan buat program pemerintah, karena sebentar lagi akan diadakan new normal. Tuhan memberkati supaya semua masyarakat Indonesia merasakan hidup yang lebih layak dan sejahtera, bahkan perekonomian bangkit lagi Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat Nyonya Sitompul Anis, ya, tanggal 5 Juni berulang tahun genap yang 30 tahun. Hamba berdoa Tuhan Yesus, dalam usia yang 30 tahun, yang sedang sekarang kuliah S2, Tuhan berkati supaya proses kuliah S2 untuk dapat master berjalan dengan lancar tanpa hambatan Tuhan. Dan Tuhan, kerinduan mereka untuk mendapat kandungan, mendapat keturunan Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau buka jalan Tuhan Yesus. Engkau buka jalan, kan bagimu Tuhan tidak mustahil. Kami sudah melihat Tuhan, istrinya Abraham, si Sarah, bahkan istri Elkana, si Hana. Tidak ada mustahil Tuhan. Ada waktunya yang Tuhan rencanakan. Waktu Tuhan pasti indah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan berkati juga gereja GKPA Bandar Lampung, dari pendeta Pak Yohanes Siborani, Sintua, dan seluruh sidang jemaatnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih Bapa. Jemaat terkasih, kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan kita dari Yesus Kristus, dan penghiburan kita dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
Amin.